Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali dan dimudahkan di dalam segala aktivitas dan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah yang ditunggu-tunggu. Memang di persidangan ini adalah yang kita tunggu-tunggu, bagaimana sebenarnya faktanya, kira-kira begitu. Nah, sama ini kita menunggu hampir 3 tahun lamanya. Alhamdulillah, walaupun baru satu, slow, step by step ya teman-teman. Sekali lagi kita harus sabar memang dalam rangka mengawal kasus Subang ini. Alhamdulillah, minimalnya adalah dari satu terdakwa terlebih dahulu akan disidangkan, yang kemudian akan menyusul kepada tersangka-tersangka yang lain, dan saya kira ini sangat optimis dan pasti. Dan mereka yang belum katakan di P21 kan, insya Allah tidak akan lama lagi dan mereka akan menyusul dalam sebuah persidangan tersebut. Baik teman-teman, bahwa kasus Subang yang sangat disoroti itu, kenapa kasus Subang sehingga saat ini sampai 3 tahun, sekali lagi adalah terkait OOJ. Teman-teman setujukah ketika sesuatu atau orang yang merintangi itu harus dihukum seberat-beratnya? Setuju ya? Apapun dia, baik itu dia adalah oknum, baik itu dia adalah sipil dan sebagainya, siapapun yang mencoba atau diduga merintangi, sampai kita telah menunggu 3 tahun lamanya, kasus ini tidak kunjung usai. Alhamdulillah, hari ini progres sekali, yang sangat luar biasa itu ya. Setuju ya teman-teman, harus dihukum juga dengan seberat-beratnya. Coba tujuannya adalah menutup kasus Subang ini, minimalnya adalah menghilangkan barang buktinya, menghilangkan petunjuknya, apalagi alat buktinya, jejak DNA dan sebagainya. Semua bisa terjadi dan bisa juga dihilangkan. Kita tahu bahwa Polda sendiri mengatakan melalui Bapak Humas kita, ada perwira di situ. Ketika kemudian rombongan datang memasuki TKP, ternyata di dalamnya sudah ada perwira dan mereka dalam upaya bersih-bersih. Artinya adalah bukan hak SOP mereka yang masuk setelah olah TKP itu. Ada apa dengan itu kalau bukan dugaan kita adalah upaya bersih-bersih, upaya perintangan, upaya dalam arti mensemukan TKP dan sebagainya. Ini yang kemudian dugaan ini menjadi pertanyaan di dalam benak kita semuanya. Pertanyaan selanjutnya, dan ini juga menjadi pertanyaan bersama ya, saya pribadi dan teman-teman semua netizen di sana, bahwa siapa sebenarnya OOJ itu? Yang pertama harus dikelirkan terlebih dahulu. Memang kita tahu juga nama-nama di dalam OOJ itu ada. Ketika mereka itu dipanggil sebagai OOJ, dipanggil oleh Propam di Propam tersebut, maka kita tahu nama-nama itu ya. Walaupun kita masih dalam tahap menduga mereka adalah bagian yang terlibat di dalam sebuah OOJ itu. Selanjutnya, bahwa di antara mereka yang termasuk di dalam bagian OOJ itu adalah, apakah mereka memang diperintahkan oleh tersangka, dalam hal ini adalah pelaku dan sebagainya, atau siapa yang memerintahkan itu? Bahwa memang ada sebuah rumor atau asumsi lah ya. Yang pertama itu ya pasti tersangka lah katanya kan. Kenapa tersangka? Ya memang supaya minimal adalah jejak dia itu tidak terdeteksi, bahwa dia melakukan pembunuhan itu tidak terdeteksi, bahkan keinginan dia itu tidak sampai dijadikan sebagai tersangka, kan begitu. Apalagi kemudian divonis di dalam pengadilan. Nah, artinya satu sisi ini yang mengatakan bahwa tujuan OOJ itu adalah apa? Yaitu tujuannya untuk membantu para tersangka itu. Berarti OOJ itu dari satu asumsi ini adalah diperintah oleh tersangka. Itu juga sangat memungkinkan. Yang kedua, bahwa yang mengkondisikan oknum itu adalah bukan tersangkanya langsung, tetapi atasan daripada tersangkanya. Kita tahu teman-teman juga seringkali mengatakan dalam sebuah komentar bahwa atasan tersangka ini kan luar biasa. Ada yang mengatakan ex bupati lah, ada yang mengatakan pejabat lah, yang diindikasikan bahwa
yayasan itu pejabatnya itu adalah ada orang yang pejabat Subangnya dan sebagainya, kira-kira begitu. Atau bahkan bukti pencairan itu misalkan ada dugaan yang memang ada kaitannya dengan para pejabat dan sebagainya. Bahwa asumsi yang kedua ini kemudian melatar belakangi bahwa yang mengatur sebuah OJ itu adalah atasan-atasan daripada tersangka tersebut. Nah, itu fine aja ya, sebuah asumsi. Yang ketiga juga adalah collab antara keduanya, baik itu perintah langsung daripada tersangka maupun melalui atasan daripada tersangka. Yang keduanya saling berkesinambungan, mengatur sebuah OOJ, membuat skenario bagaimana kemudian dugaan cara menghamburkan, merintangi sebuah kasus agar tujuannya tidak lain kasus ini tidak terbongkar. Ya, itu tujuannya. Nah, teman-teman lebih percaya yang mana? Kalau saya pribadi, saya memang percaya bahwa mereka itu adalah diatur oleh siapa? Pelaku langsung, atau dalam hal ini karena memang ini sudah diindikasikan oleh pihak kepolisian, ya, bukan lagi kemudian berbicara dugaan bahwa mereka itu tersangka sudah oleh pihak kepolisian. Dan insya Allah di pengadilan ini juga akan kemudian, menurut saya sih kalau melihat daripada JPU membacakan dakwaannya itu seakan atau sepertinya adalah akan diperberat juga, kira-kira begitu. Karena di situ 340 ya pasalnya teman-teman. Jadi pembunuhan berencana atau pembunuhan berencana itu kita tahu vonis maksimalnya adalah hukuman mati, subsidiarnya itu 338 pembunuhan biasa ya. Nah, itulah teman-teman, bahwa teman-teman juga bisa percaya yang mana. Kalau saya pribadi lebih percaya bahwa kasus ini diperintahkan langsung oleh tersangka maupun orang-orang yang ada kaitannya dengan atau lingkar daripada tersangka yang punya pengaruh, yang membantu untuk mengkomunikasikan kepada beberapa oknum dan sebagainya. Itulah yang kemudian kasus ini sangat kuat. Perintah ini bukan hanya dari tersangka, tetapi adalah orang-orang yang terpengaruh, yang ada link hubungan dengan tersangka itu, sehingga kasus ini sangat kuat. Jangan salah teman-teman, bahwa untuk menghamburkan itu sekali lagi bukan hanya keuangan di mana kita akan memainkannya, tetapi dari sisi genealogis, dari sisi kemudian garis keturunan, apakah ada sebuah kekeluargaan, ya, hubungan keluarga, garis keturunan dan sebagainya, apakah memang friendship, kira-kira pertemanan yang memang secara emosional sudah dekat satu sama lain, atau misalkan ketika hubungan mitra, yaitu simbiosis-mutualisme, yaitu hubungan saling menguntungkan satu sama lain. Karena misalkan saya sudah berhutang budi kepada Anda, maka saya juga harus membalas jasa Anda dengan cara misalkan dugaannya adalah mencoba merintangi dan sebagainya ini. Dan kemudian wacana itu, asumsi itu berkembang biak hingga saat ini. Walaupun teman-teman kita tahu persidangan memang sudah dilaksanakan untuk tersangka Pak Yosep itu, tetapi kita juga kemudian masih dibuat penasaran bagaimana untuk MAA misalkan yang belum di P21-kan, padahal tujuan mereka menghilangkan tersangka melalui pra-peradilan sudah ditolak dan sebagainya. Kok kenapa kemudian belum dipenjarakan, kenapa kemudian belum di P21-kan? Sabar teman-teman, sekali lagi ayo kita support Polda Jabar agar tuntaskan kasus ini, tuntaskan kasus Subang ini hingga ke akar-akarnya. Sekali lagi, yang pertama adalah kasus pembunuhannya, yang kedua adalah kasus daripada OJ-nya yang merintangi itu, yang ketiga adalah yayasannya. Tiga hal ini, dimensi ini yang harus dikelarkan oleh pihak kepolisian agar kasus-kasus Subang ini menjadi pembelajaran buat kasus-kasus yang lain, bahwa tidak mudah untuk membongkar sebuah kasus karena banyak kepentingan di sana, baik itu kepentingan tersangka maupun kepentingan kolega dan sebagainya, kolega daripada tersangka maksudnya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ada sebuah gambaran, minimalnya adalah penjelasan yang memang dapat diterima oleh akal kita semuanya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.